warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anak sekalian, hafizallahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Jumat, kita sudah memasuki malam yang ke-23 di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita duduk bermajlis, memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah SAW di malam yang mulia ini, di malam Jumat. Sembari kita membaca dan mempelajari hadis-hadis yang datang dari Rasul yang tercinta, Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis beliau yang sahih, yang terdapat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan bima ittafaqa alaihi asy-syaykhan. Mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Dan kitab ini adalah karya dari Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan tentang kitab haji, ya, kitab tentang haji. Dan kita sudah membahas bab tentang bangunan Ka'bah, ya, tentang pembangunan sekaligus renovasi dari rumah Allah Ka'bah. Masih ingat pembahasan yang terakhir? Ikhwani terlibat dengan sebagian angkatan baru, masya Allah. Mana yang mereka? Mana yang bagi? Berapa orang? Siapa ketua tingkatnya? Prosedur fasal ada? Mengawasi dari belakangnya. Iya. Jadi perlu diingatkan, ya, namanya bagi angkatan baru tadi doa. Taklim kita ini sifatnya umum dan khusus. Fihi umumun wa khusus. Jadi yang umum untuk semuanya, dan ada yang sifatnya lebih khusus bagi antum-antum yang para ikhwah di tadi doa. Yang antum ini tuan rumah di sini, ya, tuan rumah yang paling bertanggung jawab tentang terselenggaranya taklim kita, ya. Dan pun seandainya suatu saat umpamanya ada yang tidak hadir, maka antumlah yang hadir, ya. Jadi qadar yaghibu anil hudur katsir, walakin al-ikhwah tad'u ala min
hudur. Paham ya? Iya. Bisa bahasa Arab ya? Insyaallah ya. Dan antum ini sudah angkatan berapa sekarang? 22 ya. Dan untuk taklim ini antum angkatan yang ke-14 ya, seingat kami. Ya, karena taklim perdana kita untuk Al-Ulu Wal-Marjan ini sejak 11 Januari 2010 ya, kalau tidak salah ya. Dan untuk angkatan 14 ya, sekitar angkatan 19 atau angkatan 15 untuk taklim kita ini. Maka berusaha selalu menjadi lebih baik ya dari generasi-generasi sebelumnya ya, lebih semangat dan lebih memahami pelajaran. Karena itu juga antum berhak punya kitab ya, berhak punya kitab. Artinya kalau antum belum punya kitab, tagih ya, tagih pengelola ya, tolong datangkan atau sediakan untuk kami buku ya, Al-Lu'lu' wal Marjan, terjemahannya ya, gitu ya. Ya, saling mengingatkan. Taib. Pembahasan kita yang paling terakhir tentang bangunan Ka'bah dan renovasi Ka'bah. Dan ada satu bab setelahnya masih ada kaitannya dengan bab tersebut. Tidak apa-apa kita baca dulu ya, walaupun punya kaitan yang sangat erat dengan bab sebelumnya. Lalu kita akan bahas bab inti ya kita malam hari ini, yaitu bab hukum menggantikan orang yang beruzur untuk haji. Bolehkah kita berhaji dengan niat untuk menggantikan niabah bagi mereka yang tidak sempat melaksanakan ibadah haji? Itu bab kita yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah taala. Kita bahas dulu bab juduril Ka'bah wa babiha. Bab tentang dinding Ka'bah atau tembok Ka'bah dan pintu Ka'bah. Gitu ya, betul ya? Baik. Jadi diusahakan ini dihafal ya. Ikhwah-ikhwah terberduat, diusahakan dihafal hadisnya dan maknanya ya, dan fikih yang ada dalamnya. Hadis ini atau bab ini punya kaitan dengan bab sebelumnya. Kita bacakan hadis yang ke-843. Hadis ke-843, hadisu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil jadar aminal bait huwa, tentang tembok atau dinding yang ada di Ka'bah, apakah termasuk bangunan Ka'bah? Qal na'am, beliau berkata iya, termasuk dalam bangunan Ka'bah. Qultu, saya bertanya lagi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, fama lahum lam yudkhiluhu fil bait, kalau memang itu adalah bagian dari Ka'bah, kenapa tidak dimasukkan sekalian ke dalam bangunan Ka'bah? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qaumaki, sesungguhnya kaummu, maksudnya bangsa Quraisy, qasurat bihim nafaqah, nafkah mereka sedikit, terbatas, kemampuan finansial mereka terbatas, sehingga tidak bisa menyempurnakan pembangunan tersebut. Qultu fama sya'nu babihi murtafi'an, lalu bertanya lagi Aisyah radhiyallahu anha, kenapa pintu dari Ka'bah itu tinggi, dinaikkan? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ala dzalik qaumuki, kaummu melakukan itu, liyudkhilu man sya'u
wa yamna'u man sya'u, untuk mempersilahkan siapa yang mereka inginkan untuk bisa masuk dan mencegah siapa yang mereka ingin cegah untuk tidak masuk ke dalam Ka'bah. Walaula anna qaumaki hadithu ahdihim bil jahiliyah, seandainya kaummu bukan baru saja berpindah dari jahiliyah ke dalam Islam, fa akhafu an tunkira qulubuhum, dan saya khawatir jika hati mereka mengingkari jika saya atau jika kita akan merubah Ka'bah tersebut, an udkhila al-jadar fil bait, kita masukkan jadar itu, dan jadar yang dimaksudkan, tembok yang dimaksudkan ini adalah Hijr Ismail, ya, Hijr Ismail. Kita akan masukkan Hijr Ismail itu ke dalam bangunan Ka'bah. Wa an ulsiqa babahu, dan kami masukkan atau kami tempelkan pintunya bil ard, ke bumi. Maksudnya saya akan rendahkan pintunya, ratakan pintunya dengan bumi. Ya, ini ada kaitannya jamaah sekalian dengan pembahasan kita yang lalu tentang bangunan Ka'bah, dan kita sudah menjelaskan bagaimana fase-fase yang terjadi tentang renovasi Ka'bah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Ini sebagiannya pengulangan dari bab sebelumnya. Pelajaran yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwa Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah, masuk dalam bangunan Ka'bah itu sendiri. Pernah lihat Hijr Ismail, ya? Jadi kalau lihat Ka'bah, lihat bangunan Ka'bah, lalu ada bangunan yang tertutup tapi tidak tinggi, ya, dan sebagian kadang orang sholat di situ, itu sebenarnya adalah Ka'bah juga, ya, bagian Ka'bah. Itu namanya Hijr Ismail. Dikenal dengan Hijr Ismail. Dia sebenarnya adalah bagian dari Ka'bah. Sehingga siapa yang melaksanakan solat di Hijr Ismail, pada hakikatnya dia telah solat di dalam Ka'bah, ya. Solat di Hijr Ismail adalah solat di Ka'bah. Karena itu tidak boleh orang melakukan tawaf di dalam Hijr Ismail. Karena tawaf itu di mana diselenggarakan? Tawaf dilaksanakan di mana? Mengelilingi Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah, ya. Jadi biar orang dalam Ka'bah lalu dia putar-putar dalam Ka'bah, tidak sah tawafnya, ya, karena tawaf itu adalah mengelilingi luar Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Makanya kalau ada orang masuk dalam Hijr Ismail lalu dia mau tawaf, sebagian tawafnya di luar Ka'bah, lalu sebagiannya lagi dia masuk Hijr Ismail, maka tidak dinamakan dia bertawaf yang sempurna. Jadi bagusnya Hijr Ismail itu untuk sholat, ya, bukan untuk melakukan ibadah tawaf. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana antusias dan semangat seorang Aisyah radhiyallahu taala anha terhadap masalah-masalah yang pelik bagi mereka, atau masalah-masalah yang mungkin patut dipertanyakan. Ya, beliau penasaran melihat kayaknya ini ada yang kurang sempurna ini, ya. Tanggung rasanya. Kenapa ada Hijr Ismail seperti itu, yang tidak disamakan saja dengan bangunan yang lainnya. Maka seorang penuntut ilmu seperti Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak mau membiarkan hal itu hanya terus berada di benaknya saja, terus ada di perasaan hatinya, dan terus ia berputar pada pertanyaan-pertanyaan. Beliau ajukan langsung masalah itu kepada ahlinya untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan beliau, ya. Dan beginilah seharusnya seorang penuntut ilmu, ya. Seorang penuntut ilmu tidak pernah merasa puas dengan sesuatu yang diketahuinya setengah-setengah, ya, sekadarnya saja. Dia ingin untuk betul-betul memahami dan meyakinkan apa yang selama ini menjadi pertanyaan di benaknya, ya. Karena itu di antara sifat penuntut ilmu adalah rajin bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang memang bermanfaat dan dibutuhkan
untuk dirinya dan mungkin juga akan dibutuhkan oleh umat yang lainnya. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah penjelasan tentang sebab kenapa Hijr Ismail tidak dimasukkan ke dalam bagian Ka'bah, padahal dia adalah bagian Ka'bah. Kenapa Hijr Ismail tidak dimasukkan sekalian dalam bangunan Ka'bah? Apa sebabnya? Ya, karena belanjanya atau biayanya waktu itu kurang. Ya. Sekarang masih kurang ya? Ya. Kurang apanya lagi ya pemerintah Saudi untuk tidak memasukkan sekalian? Apa alasannya? Ya. Jadi dulu asalnya ilahnya ya sebabnya sampai tidak dimasukkan karena waktu itu renovasi yang dilakukan oleh kaum Quraisy ya, dan antum lihat ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan kepada Aisyah qaumuki, padahal kaumnya juga beliau ya. Yang dimaksudkan qaumuki adalah bangsa Quraisy ya, ketika mereka merenovasi dan waktu itu di masa jahiliyah sebelum mendapatkan wahyu, sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, di akhir-akhir yang menjelang beliau mendapatkan wahyu, dan waktu itu beliau yang dipercayakan untuk meletakkan Hajar Aswad ya, ketika mereka pada berselisih siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya ketika mereka merenovasi Ka'bah. Lalu muncul kebijakan yang sangat muwafaq dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar setiap kaum memasang kain dan memegang semuanya kain tersebut ya, sehingga semuanya merasa berkontribusi untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Dan nanti yang meletakkannya langsung adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ya mereka merenovasi tapi belum cukup biayanya ya, sehingga salah satu hal yang ditinggalkan adalah seperti ini. Adapun hari ini ya, kalau dikatakan bukankah Ka'bah yang kita lihat hari ini tidak sebagaimana Ka'bah yang ada pada masa itu, ya ini karena pertimbangan para ulama kita, jika setiap datang pemimpin merubah lagi bangunannya dan modelnya, bentuknya, maka dikhawatirkan ya sebagaimana kata Imam Malik, dia bagikan lu'bah saja, permainan pada setiap pemimpin. Ya, setiap pemimpin akan berbangga-bangga dengan ini renovasi saya dan ini dan ini, dan akhirnya keluar dari makna sesungguhnya bagaimana menjadikan Ka'bah sebagai pusat peribadatan ya. Sehingga ulama memandang untuk membiarkan sebagaimana apa yang telah dibiarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini juga sebagian ulama kita mengambil pelajaran faidah bahwa disyariatkannya pintu-pintu dalam masjid ya, adanya pintu-pintu dalam masjid sebagaimana yang ada pada Ka'bah. Dan waktu itu Ka'bah dan sampai sekarang ditinggikan agar tidak semua orang bisa masuk ya. Jadi ada kebijakan siapa yang bisa masuk dan siapa yang tidak bisa masuk. Dan sudah pernah kita jelaskan bahwa sampai sekarang ya tidak sembarangan orang yang bisa memasuki bangunan Ka'bah tersebut. Jadi syariatnya adalah adanya pintu-pintu dalam masjid. Dan di antara pintu-pintu yang penting dalam masjid adalah adanya yang dinamakan dengan babun nisa. Ya, ini di antara hal yang disyariatkan ya. Bahwa di masjid itu seyogyanya ada memang babun nisa, bab yang khusus untuk kaum wanita, yang dimasuki oleh kaum wanita agar tidak terjadi percampur bauran, ikhtilat ya antara kaum lelaki dan kaum wanita. Dan di antara pelajaran dari hadis kita ini adalah pentingnya fikih dalam dakwah dan menghindari melakukan hal-hal yang mungkin akan diingkari oleh umumnya kaum muslimin atau orang-orang yang baru kenal Islam. Sebagaimana
apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Beliau menghindari jangan sampai hati mereka mengingkari. Mereka akan mengatakan apa-apaan ini kaum muslimin. Mereka seakan-akan tidak menghormati Ka'bah mereka, tidak menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala, mempermainkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan merubah sehingga untuk menghindari pandangan yang salah terhadap Islam dan kaum muslimin, maka kadang kita terpaksa menunda kebaikan, hal yang baik atau hal yang ideal kadang perlu ditunda untuk tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar pada umat, agar tidak tersebar pandangan-pandangan yang keliru atau prasangka-prasangka yang buruk kepada kaum muslimin. Dan ini penting ya, bahwa jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mungkin akan diingkari oleh banyak kaum muslimin ya, walaupun hal itu mungkin ideal. Kadang kita punya prinsip, kita faham, namun mungkin masyarakat belum bisa menerima secara pas ya. Dan itu bukan suatu kewajiban ya, bukan satu kewajiban. Jadi catatan pentingnya bukan satu kewajiban. Maka kadang kita tunda sunnah itu untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Apatah lagi jika memang kita hanya melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang bisa membuat gaduh di antara kaum muslimin ya, maka ini seharusnya dihindari oleh para dai-dai atau para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Siapa yang lebih tinggi dan lebih diagungkan perkataannya melebihi perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau masih memperhatikan ini, masih melihat dari sisi maslahat dan mudaratnya apakah tepat beliau lakukan atau tidak. Ini satu fikih dakwah yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para pemimpin dan juga para dai hindari ya pernyataan-pernyataan atau sikap-sikap yang mungkin dianggap hal yang benar, tapi jika bisa mendatangkan kegaduhan atau bisa mendatangkan persoalan di tengah masyarakat, maka sebaiknya kita menghindarinya. Ya, itu hal-hal yang sisa dari pembahasan kita yang lalu yang punya kaitan dengan bab tentang dinding Ka'bah atau Hijr Ismail. Sekarang pembahasan kita yang inti pada malam hari ini adalah bab tentang niabah ya, menggantikan berhaji orang yang beruzur untuk melaksanakan ibadah haji. Ada dua hadis yang disebutkan dalam bab ini, hadisnya sama. Babul haji anil ajiz li zamanatin wa haramin wa nahwihima aw lil maut. Bab tentang haji menggantikan seorang yang ajiz. Ajiz artinya seorang yang tidak mampu ya. Bedakan tentang ajiz dan kasil ya, antara tidak mampu dan malas ya. Makanya Nabi kita SAW mengatakan apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung dari ketidakberdayaan dan kemalasan. Ada juga orang yang punya kemampuan tapi malas ya. Tapi ada memang orang yang tidak mampu karena memang sudah uzur. Bagaimana hukum menggantikan hajinya dia? Karena memang dia sudah tidak mampu, li zamanatin, karena sudah tua, wa haram ya, sudah pikun dan memang sudah sangat tua renta, wa nahwihima dan semacamnya, aulil maut atau dia sudah meninggal dunia. Ya, jadi di sini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ya, seperti yang kita sering sebutkan judul babnya ini dari Imam Nawawi, bahwa di antara sebab bolehnya kita menggantikan seseorang haji adalah ketika dia sudah sangat tua renta atau berpenyakit yang mungkin menurut pandangan dokter yang terpercaya sudah sangat sulit untuk sembuh, atau karena dia sudah meninggal dunia ya. Adapun karena sibuk saja ya, dia bilang saya ya banyak uangnya tapi sibuk ya, tidak ada waktu, antum yang gantikan ya, saya kasih uang saja, ini tidak dibenarkan ya. Jadi disebabkan karena persoalan kesehatan atau persoalan kematian. Bagaimana hukumnya? Dijelaskan dalam dua hadis kita ini. Hadis yang ke-844
dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qal, beliau mengatakan kanal Fadl, adalah Fadl yang dimaksudkan Fadl bin Abbas, saudara kandung dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan secara persis kakak kandung ya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Radif, dibonceng ya, dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajaat imra'atun, lalu datang seorang wanita min Khas'am, dari kabilah Khas'am. Ini antara Yaman ya dan daerah Najd ya. Faja'ala al-Fadl yanzuru ilaiha, maka waktu itu Fadl bin Abbas langsung memandang wanita tersebut. Wa tanduru ilaihi, sebaliknya juga sang wanita memandang Fadl bin Abbas. Dan disebutkan bahwa Fadl bin Abbas ini seorang laki-laki yang sangat-sangat tampan ya. Jadi di antara sahabat yang paling tampan selain Ja'far dan selain Jarir bin Abdullah al-Bajali ya. Kalau Jarir bin Abdullah al-Bajali itu digelari sebagai Yusufu hadil ummah, Nabi Yusufnya umat Islam. Siapa itu? Jarir bin Abdullah al-Bajali. Di antara sahabat yang paling tampan sahabat ini Al-Fadl bin Abbas ya. Jadi begitu datang wanita, beliau pandang wajah, beliau pandang, lalu sang wanita juga memandangnya. Wa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal Fadl ila syaqqil akhar. Begitu melihat keadaan tadi, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung mengalihkan pandangan Fadl. Ya, langsung wajahnya dialihkan ke arah yang lain. Faqalat, sang wanita bertanya ya. Jadi wanita ini datang ternyata mau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji, sesungguhnya kewajiban Allah yang Allah wajibkan kepada hambanya melaksanakan ibadah haji, adrakat abi syaikhan kabira, telah datang kepada bapak saya namun bapak saya dalam keadaan tua renta ya. Jadi kewajibannya sudah datang tapi sudah tua ya. Sama biasa dia telah mendaftar haji sejak belasan tahun yang lalu, datang gilirannya sudah tua sekali, dulu masih kuat-kuat ya. Jadi kewajibannya kewajiban untuk haji sudah datang tapi sudah dalam keadaan tua renta. La yasbutu ala rahila, tidak bisa lagi dia tegak di atas kendaraan, tidak mampu lagi naik di atas kendaraan. Afa ahujju anhu, bolehkah saya ini sebagai sang anak menggantikan dia? Saya anak perempuannya ya, anak perempuannya menggantikan dia melaksanakan ibadah haji. Qala na'am, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya bisa. Wa dzalika fi hajjatil wada, dan kisah perbedaan redaksi hadis dari Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan ja'at imra'atun min Khas'am, datang seorang wanita dari Khas'am, ama hajjatil wada, pada saat haji wada. Qalat, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabira, kewajiban haji yang Allah wajibkan kepada para hambanya telah sampai pada bapak saya dalam keadaan beliau sudah tua renta. La yastati'u an yastawi ala rahila, beliau sudah tidak bisa tegak lurus di atas kendaraan. Ya, apalagi kendaraannya waktu itu apa? Kuda, ya, unta, ya, keledai,
Ya, biasanya keledai tidak kuat jauh-jauh ya, unta atau kuda ya. Fahal yaqdi anhu an ahujja anhu, apakah sudah selesai baginya jika saya melaksanakan ibadah haji atas namanya? Qala na'am, beliau mengatakan iya. Ya. Jamaah sekalian, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini ya. Paling tidak ada 15 faedah ya. Dihafal ya ikhwatal buduat. Karena ikhwatal buduat kebanyakan tidak menulis, maka dihafal ya. Jadi hafal baik-baik. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang tawadhu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa tawadhunya beliau? Tawadhunya beliau adalah karena beliau membonceng sahabat-sahabatnya ya. Beliau tidak risih, tidak merasa sombong untuk membonceng para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau yang membonceng ya, beliau yang membonceng para sahabatnya, dan ini bukan kejadian satu atau dua kali ya. Beliau telah membonceng Fadl bin Abbas, telah membonceng Abu Bakar As-Siddiq, telah membonceng Mu'ad bin Jabal, telah menggonceng Abdullah bin Abbas dan sekian banyak sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Ibnu Mandah telah mengumpulkan buku atau menulis buku khusus mendata, merilis nama-nama sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kebetulan ya, tapi ini memang beliau melakukannya sebagai bentuk tawadhu dan keinginan kebaikan kepada umatnya ya. Beliau ingin membantu umatnya, meringankannya dengan memboncengnya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita sebagaimana kata ulama, bolehnya bonceng membonceng. Ya, kalau orang bilang, ya memang boleh. Ya, itu kalau kita memang ya, kalau kita memang berprinsip boleh. Kalau ditanya apa buktinya boleh? Ini kita kan membonceng, baku bonceng biasa. Ya, kita kadang melakukan sesuatu tanpa ada dasar yang kita pegangi. Ya, jadi kita kadang makan ini boleh, ya, jalan ini boleh, melakukan ini boleh. Ya, kalau ditanya PT mana dalilnya? Boleh. Ya. Tapi kalau ulama-ulama terdahulu mesti punya dalil dulu, ya. Ada dasar-dasar kaidah yang mereka fahami kenapa dikatakan boleh, ya. Kenapa dikatakan bolehnya membonceng di atas kendaraan? Karena kendaraan itu kan di masa yang lalu, ya. Unta, keledai atau kuda itu kadang tidak kuat untuk memikul beban orang yang berada di atasnya. Satu saja kadang berat, ya. Satu saja naik di atasnya kadang berat. Apalagi kalau dua orang, ya. Apalagi kalau dua orang. Nah, maka di antara catatan pentingnya bolehnya membonceng di atas kendaraan, utamanya seperti ini kuda dan yang semacamnya, dengan catatan jika kendaraannya, jika hewannya kuat untuk memikul beban tersebut, ya. Lalu bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Apakah masih dikiaskan bolehnya membonceng dengan kendaraan? Masih dikiaskan, ya. Karena ada sebagian kendaraan, ada sebagian sepeda kadang 3 orang naiki, ya. Padahal sepeda rongsokan, ya. Sepeda sudah sangat tua. Dan sebagian motor juga mungkin, sebagian motor cocoknya 1 orang saja, karena 1 orang saja kadang ngos-ngosan, ya, motornya, insahat ta'bir, ya. Jadi tetap dengan catatan penting, ya, jangan dizalimi kendaraan kita. Kalau dia, makanya standar lalu lintas itu cuma 2, ya. 3 sudah zalim itu, ya. Jadi hati-hati, kecuali mungkin anak-anak, ya, anak-anak kecil kita. Karena ada juga ikhwah biasa, masya Allah, anaknya 2 di depan, lalu 3 di belakang, masya Allah, ya. Sayang kepada anak, tapi hati-hati juga, ya. Kadang bukan sayang kepada anak, bahaya bisa mencelakakan anak, ya. Ya, bolehnya saling bonceng membonceng dengan catatan yang kita sudah sebutkan tadi.
Kemudian di antara faedah yang lainnya adalah kedudukan yang mulia dari Fadl bin Abbas di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan bahwa bukan cuma Fadl bin Abbas yang pernah mendapatkan kehormatan dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga tidak semua sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa sampai ulama menulis nama-nama yang pernah dibonceng, itu untuk menunjukkan kemuliaan mereka-mereka yang pernah mendapatkan kehormatan. Dan itu tidak dikatakan kebetulan, ya, tidak dikatakan kebetulan, tapi kehormatan khusus yang datang dari Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka dipilih oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk dibonceng di atas kendaraan yang sama. Ya, keutamaan dari Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang wanita datang bertanya kepada seorang alim, ya, datang bertanya kepada seorang alim. Dan kadang sebaliknya, bolehnya seorang laki-laki bertanya kepada alimah, ya. Jadi bolehnya seorang wanita datang kepada Nabi SAW, kepada seorang alim untuk bertanya. Dan pernah kita sebutkan bahwa cukup banyak sahabiyah, wanita-wanita sahabat yang pernah datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian ulama sudah menulis As'ilatun Nisa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada buku khusus tentang pertanyaan-pertanyaan dari para wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan syarat-syaratnya, ya, dengan syarat-syaratnya di antaranya tidak saling khalwat, ya, tidak berdua-duaan, ya. Karena itu bisa mengundang fitnah, bahkan ada pihak ketiga, itu syaitan. Siapapun orangnya, ya. Jadi jangan bilang alim dia, ya. Dialah seorang syekh, dia seorang ustaz, maka tidak apa-apa berkhalwat dengannya untuk pertanyaan. Tetap, ya, tidak dibolehkan. Dan juga sebagaimana yang Allah sebutkan, fa idza sa'altumuhunna mata'an wa idza sa'altumuhunna matan fas'aluhunna min wara'i hijab, ya. Sebaiknya tetap ada pembatas yang bisa untuk menjaga hati dan kehormatan di antara keduanya. Dan juga sebaliknya, ya, laki-laki yang bertanya kepada wanita yang alimah, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Jadi boleh laki-laki yang bertanya kepada seorang wanita yang alimah. Di antara faedah yang berikutnya adalah haramnya pandang memandang antara laki-laki dan wanita, dan lebih haram, lebih khusus lagi laki-laki kepada wanita. Sama-sama sebenarnya dilarang. Allah mengatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Dalam surat An-Nur ayat 30 Allah mengatakan, katakan kepada orang beriman laki-laki, tundukkan pandangannya. Lalu untuk wanita di ayat 31-nya waqul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakanlah kepada wanita mukminah untuk tundukkan juga pandangannya. Namun yang mana yang lebih bahaya? Laki-laki memandang wanita atau wanita memandang laki-laki? Ya, laki-laki memandang wanita. Kenapa? Karena daya tarik wanita lebih besar, ya, daripada daya tarik antum terhadap mereka, ya. Jadi makanya kenapa, ya, kan biasa ada, kenapa biasa dikatakan bahwa itu juga dilihat, ya, laki-lakinya, ya, wanitanya tidak dilihat, ya. Artinya biasa dibilang ada hijab, tapi kadang laki-laki bisa dilihat, kadang pemateri bisa dilihat, tapi tidak sebaliknya. Itu memang begitu, sudah benar itu, ya. Di antara bukti bahwasanya ada kadang keringanan wanita melihat laki-laki adalah apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menyaksikan orang-orang Habasyah berperang atau berlatih peperangan di dalam masjid. Rasulullah biarkan waktu itu, ya. Karena utamanya ketika yang dilihat bukan masalah orangnya, ya, tapi dilihat peperangannya sebagai hiburan, ya, waktu itu. Jadi fitnahnya sama-sama tidak boleh, sama-sama sebaiknya dihindari. Tapi yang lebih keras fitnahnya adalah laki-laki memandang wanita. Makanya Rasulullah mengalihkan pandangan siapa? Abdullah bin Abbas, tapi beliau tidak langsung menegaskan kepada si wanita untuk memalingkan pandangannya.
Tapi cukup ini sebagai isyarat. Ketika Rasulullah mengalihkan pandangan Abdullah bin Abbas, sudah isyarat juga teguran secara tidak langsung kepada sang wanita untuk menundukkan pandangannya. Ya. Lalu di antara faedah adalah sarfun nadhar wal ibtiad an mawatinil fitan. Ya, dianjurkannya untuk memalingkan pandangan dan menjauhi tempat-tempat fitnah. Ini termasuk pandangan yang kadang tidak sengaja. Ya, ini yang ditanyakan oleh Nabi kepada Nabi kita SAW tentang nazar faja'ah, memandang secara tidak sengaja. Memandang secara tidak sengaja ini tidak berdosa, tapi apa yang harus dilakukan? Isrif basarak, palingkan pandangan. Jadi pandangan pertama, apa yang dimaksudkan pandangan pertama? Pandangan pertama yang tidak sengaja, ya. Bukan pandangan pertama yang sengaja. Ya, jadi ada orang bilang kan pandangan pertama. Jadi semua dia memandang pandangan pertama. Ya, waliyadzubillah. Pandangan pertama yang tidak sengaja itu yang dikatakan ada uzur. Lalu apa setelah pandangan pertama yang tidak sengaja? Isrif basarak, palingkan pandangan kita. Karena kalau biar tidak sengaja, tapi kalau terus-terus memandang, itu sudah bukan pandangan pertama. Itu pandangan kedua, ketiga, keempat dan ketujuh mungkin, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi hati-hati. Dan tidak ada hadis yang mengatakan bahwa pandangan pertama rahmat. Ada juga bilang pandangan pertama rahmat, pandangan kedua tidak boleh. Ya. Tidak ada hadis yang mengatakan pandangan pertama rahmat. Ya. Dari mana lafadznya itu? Ya. Jadi anda sering kadang dengar ikhwah bilang kalau pandangan pertama tidak apa-apa Ustaz, rahmat. Ya. Pandangan kedua yang tidak boleh. Padahal tidak ada sama sekali dalam lafadz hadis yang mengatakan pandangan pertama rahmat. Ya. Cuma dikatakan tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Ya. Karena tidak sengaja, ya, karena tidak sengaja. Kemudian di sini ada sebagian ulama kita mengambil faidah tentang hukum menutup wajah bagi wanita. Ya. Sebagian mengatakan ini dalil bahwa tidak wajib menutup wajah bagi wanita. Apa dalilnya? Karena buktinya Fadl bin Abbas memandang wanita tersebut. Dan berarti wanita itu tidak menutup wajahnya. Ya, menutup wajahnya. Karena kalau menutup wajahnya untuk apa dipandang? Ya. Dijawab oleh para ulama kita dengan beberapa jawaban. Bahwa ini tidak bisa menjadi dalil tegas bahwa tidak wajibnya menutup wajah. Kenapa? Pertama, bahwa kemungkinan hadis ini sebelum turunnya ayat hijab, ayat tentang perintah untuk menutup wajah. Ya. Karena ayat hijab yang dimaksudkan salah satunya adalah ayat untuk menutup wajah bagi orang yang mewajibkan, bagi ulama yang mewajibkan. Tapi jawaban ini kurang kuat. Kenapa kurang kuat? Karena ayat tentang hijab itu turun pada tahun ke-6 Hijriah, pada saat walimah Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kejadian ini di kapan? Haji Wada. Memang sebagian riwayat tidak menyebutkan, makanya sebagian ulama kita ketika menjelaskan hadis ini mereka mengatakan boleh jadi ini terjadi sebelum ayat hijab turun. Maka waktu itu memang wanita ini tidak menutup wajah. Ya, karena memang belum turun ayat tentang hijab. Tapi agak lemah karena walaupun sebagian riwayat tidak menyebutkan, tapi riwayat kita ini jelas-jelas mengatakan terjadi pada Haji Wada, dan Haji Wada tahun berapa? 10 Hijriah, berarti setelah turunnya ayat hijab. Jadi yang kedua, jawaban kedua dari ulama yang tetap mengatakan bukan dalil untuk tidak menutup wajah, mereka mengatakan bahwa wanita tetap menarik untuk dipandang walaupun pakai cadar, menutup wajah, gitu ya? Gimana menurut antum? Ya. Jadi apakah kalau bilang wanita itu dipandang berarti dia harus buka wajahnya? Tidak, ya. Boleh jadi dia tetap dengan cadarnya, dengan hijabnya, tapi tetap dipandang, gitu ya? Alhamdulillah, ikhwah tidak faham tentang masalahnya, ya. Berarti tidak biasa memandang, ya. Bagus, ya. Memang begitu seharusnya. Tapi begitu banyak orang memandang wanita-wanita yang sudah dengan hijabnya, yang sudah
ya sangat lengkap tapi masih dipandang. Dan berapa banyak waliyadzubillah wanita-wanita yang kelihatannya memakai hijab yang sangat sempurna tapi untuk menjadi fitnah bagi sebagian laki-laki, ya. Waliyadzubillah. Maka ya kata-kata dipandang tidak sebagai dalil bahwa wanita itu membuka wajahnya, ya, walaupun memang kadang kemungkinan besar ya sampai tertarik untuk dipandang karena tidak menutup wajahnya. Dan di antara dalil, di antara penjelasan ulama kita, karena ini terjadi pada saat apa? Haji, ya, pada saat haji. Dan hukum asal pada saat seorang ihram, ini kan masih dalam keadaan ihram. Hukum asal bagi wanita pada saat ihram apa? Tidak menutup wajahnya. Itu hukum asal. Ya, kecuali kalau memang dikhawatirkan sebagaimana sebagian wanita melakukannya ketika lewat laki-laki menutup wajahnya. Tapi hukum asal la tantaqib al-mar'atu au al-hajj au al-mar'ah, ya, la tantaqib, ya, tidak boleh la tantaqib al-muhrima, tidak boleh seorang wanita yang ihram menutup wajahnya, ya, dengan niqab, tapi boleh dengan hal yang lain yang tidak langsung berhubungan dengan wajahnya. Dan ini mungkin dalil yang paling kuat, ya, alasan paling kuat jika memang ini jadi dalil bahwa ini tidak sebagai dalil gamblang bahwa sang wanita ini tidak memakai cadar, atau tidak menunjukkan atau tidak jadikan ini dalil sebagai tidak disyariatkannya cadar atau tidak disyariatkannya menutup wajah. Kemudian faedah yang lainnya adalah sebagian ulama kita mengatakan ini dalil umrah tidak wajib, ya, umrah tidak wajib. Apa dalil? Apa alasan mereka? Alasan mereka karena tidak disebutkan dalam hadis ini. Sang wanita waktu bertanya, dia mengatakan tidak bertanya, ya Rasulullah, bapak saya belum haji dan belum umrah. Yang ditanyakan saja haji saja, berarti umrah tidak wajib, ya. Itu pandangan sebagian ulama kita. Walaupun ulama yang tetap mewajibkan seperti Syafi'iyah, ya, mazhab Syafi'iyah mewajibkan ibadah umrah selain ibadah haji, mengatakan ini bukan dalil karena tidak ditanyanya dalam kesempatan ini, bukan karena tidak wajib, tapi mau ditanya dulu masalah yang paling esensi, ya, paling penting, yaitu masalah haji, ya. Jadi tidak disebutkannya tidak berarti dia tidak wajib. Dan hadis-hadis yang lain bisa jadikan dalil tentang kewajiban umrah. Hadis ini juga menjelaskan tentang makna merubah kemungkaran dengan tangan. Jadi merubah kemungkaran dengan tangan itu makna asalnya adalah memang dengan tangan. Ada orang yang antum lihat memandang yang tidak boleh dipandang, ambil mukanya, arahkan ke tempat yang lain, ya. Ambil mukanya, bukan tarik mukanya maksudnya, ya. Arahkan kepada apa yang ada. Antum lihat orang yang minum minuman khamar, gimana merubah dengan tangan? Ambil itu khamarnya, hancurkan, ya, langsung, ya, jika mampu, ya, jika tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Itu makna merubah kemungkaran dengan tangan memang, bukan dengan makna dengan kekuasaan saja, ya. Kan ada orang dengan kekuasaan, dengan dia buat keluarkan SK apa semuanya, itu bagus juga, ya, bisa berikan manfaat. Tapi jika ada yang memang langsung melihat dan mampu untuk dia ambil langsung dan merubah, itulah makna merubah kemungkaran dengan tangan. Tapi sekali lagi dengan catatan tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar, ya. Ini panjang pembahasan tentang masalah itu. Tapi ini salah satu dilakukan Rasulullah. Makanya Rasulullah itu kalau merubah kemungkaran langsung dengan tangan beliau, ya, langsung beliau ubah secara langsung dengan tangan beliau. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang wajibnya haji bagi orang yang tidak mampu secara fisiknya, tapi ada orang yang mampu untuk menghajikannya. Jadi seorang yang sudah tidak mampu fisik tetap wajib selama masih ada orang yang bisa menggantikan dia melaksanakan ibadah haji. Ya, mungkin ada seorang yang sudah sangat tua, punya harta, dia tidak bisa dia, tapi masih ada anaknya yang bisa menggantikannya, maka kewajiban haji tetap berlaku baginya, ya. Hadis ini juga menjelaskan bahwa ibadah haji termasuk ibadah yang boleh niabah. Apa itu niabah? Digantikan posisinya, ya. Jadi seperti haji
sedekah, ya, sedekah atas nama orang lain, puasa juga bisa, dan beberapa ibadah-ibadah yang lain. Yang tidak bisa adalah solat, ya, tidak bisa adalah solat. Tidak boleh kita solat menggantikan solatnya orang yang tidak bisa solat, ya, tidak ada seperti itu. Hadis ini juga menjelaskan tentang kewajiban haji, ya, jelas. Kemudian di antara faedah dari hadis ini bahwa hukum menggantikan ibadah orang lain itu berlaku bagi laki dan perempuan. Artinya boleh yang digantikan laki-laki dan yang menggantikannya perempuan, atau sebaliknya. Jadi tidak harus sesama jenis, ya, boleh laki menggantikan ibadah perempuan dan perempuan menggantikan ibadah laki-laki. Jadi boleh anak perempuan kita yang menggantikan ibadah yang tidak bisa kita lakukan dari haji, puasa, atau sedekah umpamanya. Kemudian hadis ini juga dijadikan dalil tentang, atau hadis ini juga menjelaskan tentang birrul walidain. Salah satu bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, adalah menggantikan ibadah-ibadah mereka. Ya, ini di antara birrul walidain yang sangat mulia, menggantikan posisi-posisi mereka dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah sudah berapa? 14. Ini 14 ini. Yang saya mau sebut ini 14 atau 15? Oh, 15. Ya, di antara dalil faedah dari hadis ini adalah bolehnya mendengarkan suara wanita bagi ajnabi, artinya yang bukan mahram, dengan catatan-catatannya, ya, bahwa suara wanita pada hakikatnya bukan aurat, kecuali pada saat ibadah seperti sholat dia aurat, makanya dilarang wanita untuk meninggikan suaranya. Kalau mau menegur imam cuma dibolehkan menepuk, ya, dan tidak disyariatkan bagi wanita untuk bertalbiyah dengan suara keras, tidak disyariatkan bagi wanita untuk azan dan iqamah di tengah-tengah laki-laki, tidak disyaratkan bagi wanita untuk takbiran, ya, sebagaimana kaum lelaki. Itu dalam ibadah-ibadah tertentu suara wanita aurat. Tapi dalam keadaan yang umumnya maka tidak aurat selama tidak membuat-buat suaranya dengan cara yang bisa menggoda laki-laki yang lain. Fala yakhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Ya, jangan membuat suaranya yang dengan mendayu-dayu atau dengan cara-cara yang bisa menggoda, menarik perhatian orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya. Siapa yang punya penyakit dalam hatinya? Ya, siapa saja bisa punya penyakit dalam hatinya, ya, ketika datang fitnah tersebut. Karena wanita boleh bertanya dan boleh kita mendengarkan suaranya dalam keadaan-keadaan yang semacam ini selama dia tidak membuat-buat suaranya dan tidak dengan cara yang bisa menggoda kaum lelaki. Sekian ini, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.